Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sedang di jalan ya. Yona sedang di mana nih? Kayak sedang sepedahan. Iya Pak, lagi di jalan, mau keluar. Oke, di off aja, di off kan. Dan tolong juga ini teman-teman ya, jangan, saya ada kejadian unik di seminggu yang ini, bukan di kalian sih setelah kelas ini. Jadi untuk sementara ya, di samping Anda jangan ada audio lain gitu. Nah, tiba-tiba, ini ada dua kelas, yang nyari sama nih dua kelas ya. Tapi bukan di akuntansi sih, di kelas hari-hari sebelumnya gitu. Mungkin sedang biasa, sedang di off-kan audionya. Pas mungkin saya tanya atau sedang ada momen membuka audio, tiba-tiba sedang ada suara apa ya, kayak lagu-lagu Agnes gitu ya. Dengarlah matahariku, suara. Bukannya itu sih, bukannya ganggu. Saya ini kalau dengar lagu itu saya sedih gitu. Teringat masa lalu, ini ganggu. Ya, tolong ya. Jadi untuk hal-hal di samping Anda, kita Anda kalau ada suara air, ada suara ayamnya potong aja lah buat makan siang nanti gitu ya. Apalagi suara audio gitu ya. Oke, saya ingin fokus, karena saya memang sangat memantau ya, karena saya memang basic pendidikan saya ilmu pendidikan, jadi memang paham betul ya, mana mahasiswa yang dari gestur, dari raut wajahnya saya melihat mana yang akhir ikhlas, gitu. Mohon maaf ya, mana yang hanya pura-pura ikut, karena saya nggak nyaman dengan kepura-puraan gitu ya, karena saya suka kejujuran. Oke, itu ya. Jadi saya ingin Anda menikmati apa yang saya sampaikan, ya. Termasuk saya juga ingin menikmati apa yang ingin saya keluarkan di setiap pertemuan. Oke, bab 2 mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Kita hari ini akan bercerita yang cukup panjang sebenarnya dari tahun 50 sampai sekarang ya. Kalau sekarang mungkin tidak perlu saya ceritakan karena sudah Anda lihat, dengar, dan rasakan ya apa yang terjadi di hari ini maupun hari-hari ke depan ya. Nah, sejarah itu akan terus ya, mengulang waktu atau melewati waktu yang mungkin tak tahu kapan kita akan mengakhiri masa kehidupan ini ya. Nah, di tahun 50 ya, kita kembali lagi ke NKRI atau Bersatu Lagi Indonesia ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Proklamasi Negara Kesatuan. Karena kita sebelumnya setahun diganggu ya oleh tamu tadi undang ya, oleh Walanda dengan mengubah kita menjadi Republik Indonesia Serikat. Otomatis Pancasila pembukaan maupun UUD-nya itu berubah total ya, menjadi apa yang menjadi kehendak proklamasi, bukan kehendak Belanda, bukan kehendak proklamasi. Sementara kita memulai lagi di tahun 50 dengan Undang-Undang Dasar sementara ya. Ternyata walaupun misalnya kembali ke kesatuan, tapi ini sementara gitu kan. Coba apa sih makna sementara bagi Anda? UUDS. Coba mau tanya, apa makna sementara? Arti sementara itu apa? Aku hanya pergi untuk sementara misalnya. Apa? Coba jangan Selamanya, Pak. Jangan pura-pura malu, ya. Selamanya. Coba suaranya tuh. Kalau mau ngomong ya buka ininya. Buka ininya, jarinya. Biar kedengar. Tidak Ayo. Selamanya. Tidak selamanya. Tak selamanya. Tidak selamanya. Jadi sementara ya. Jadi undang-undang dasar tapi yang pakai S-nya. Jadi UUD tapi pakai S. Misalnya kalau Sandra Rizka tanpa S jadi Andra Rika gitu ya. Kok tanpa S. Nurmalasari tanpa S, Nurmalasai gitu ya. Oke. Jadi sementara ya. Jadi kalau sementara berarti harus diganti, harus ada penggantinya. Bagaimana cara mengganti undang-undang dasar gitu kan? Mereka akan kita bicarakan ya. Dari Pak Waz Ajhar ada? Hadir Bapak. Ini tentang Masyumi ya, kenapa dibubarkan? Nanti itu di orde lama. Apa yang membedakan UUD dah? Tadi kan ini Yaona dan Aulia kan? Yaona Aulia Salsabila. Apa bedanya UUD dan UUDS tadi? Yang pakai S, jadi yang dingin.
pakai S itu ya. Tadi seperti halnya Yaona Aulia Salsabila kalau tanpa S apa? Yaona Aulia Al Abila gitu kan. Tuh ya itu ya antara S dan pakai S gitu kan. Antara yang pakai dan tidak pakai S. Coba yang mana Yaona? Mana Yaona? Yaona? Iya Pak, gimana? Ya kamu bertanya ya tadi kan. Ya kamu Iya. kalau tanpa pakai kalau tanpa S namanya jadi Yaona Aulia Al Abila gitu. Oh, Kamu kan aja tentang bedanya UUD sama UUDS. Jadi yang satu mau pakai S, yang satu tidak. Oke. enggak. Kalau di dalam isinya Pak, itu berbeda apa sama? Antara UUDS dan UUD 1945? Beda ya. Luarnya aja sama, apalagi isinya. Luarnya aja beda, apalagi isinya gitu kan. Jadi itu pasti beda ya. Makanya UUD kan banyak. Apakah UUD RIS, apa UUD 45 atau UUDS. Yang saya bilang bergantinya Undang-Undang Dasar itu pasti berganti pula dengan rumusan-rumusan Pancasilanya. Kan minggu lalu sudah saya sampaikan ya bagaimana rumusan Pancasila di Piagam Jakarta, Soekarno, UUD 45, UUDS, RIS dan sebagainya. Berbeda ya. Dan memang nuansa di tahun 50 sampai 55 sebenarnya kalau antara UUD RIS dan UUDS 50 tidak jauh berbeda ya. Sama juga Pancasilanya. Karena itu masih warisan Belanda. Sehingga di tahun 50 sampai 59 walaupun kita kembali lagi ke undang-undang ke NKRI, tetapi undang-undang yang dilaksanakan tapi undang-undangnya undang-undang dasar sementara, bukan undang-undang 45, jadi masih belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh proklamasi. Sehingga apa yang bab itu biasanya era di tahun 50 sampai tahun 55 sampai 59 itu disebutnya dengan era demokrasi liberal. Apa ciri-cirinya? Bebas ya, banyak partai politik, banyak orang yang saling menghujat karena berbicara bebas, berkata bebas, namanya juga liberal. Dan itu sebenarnya terulang lagi di reformasi sekarang ya. Anda ini saya sekarang hari ini kita setelah tahun 2000-an mengulang lagi peristiwa di tahun 59 dan ke sana gitu kan. Karena bebas banyak partai politik. Nanti akan saya sampaikan bagaimana persamaannya. Ya persamaannya kan tadi multi partai, banyak partai. Tapi bedanya kalau dulu tidak ada media ya. Sebatas pada koran-koran, media-media cetak maupun radio. Sekarang kan banyak hal yang sarana kebebasan tuh banyak ya untuk berpendapat itu di medsos dan sebagainya. Dulu memang belum ada medsos. Itu yang membedakan. Tapi nuansanya adalah sama. Nuansa kebebasannya. Makanya jangan heran ya, harus siap dengan segalanya. Ya. Oke, itu sementara dari Salsabila ya. Sehingga memang kita tidak lagi menikmati nuansa yang mungkin sangat dinamis ya di era 50-an itu. Bayangkan setiap tahun berganti Perdana Menteri ya, pemerintahan. Itu tidak stabil ya. Mau bagaimana stabil negara kalau tidak bersatu kan? Pemerintahan saling menjatuhkan kabinet, jatuh bangunnya kabinet. Mau pemilu saja. Nah, kenapa harus ada pemilu kan? Kenapa harus ada UUD? Undang-undang harus dibuat lagi dengan pemilu ya. Pemilunya kan direncanakan tahun 50. Awalnya pun mau pemilu untuk mengganti yang sementara itu. Tapi karena nuansa bebas, nuansanya tidak kondusif negaranya, pemilu pertama baru dilakukan tahun berapa? Pemilu pertama di Indonesia tahun berapa? Pemilu pertama tahun berapa? (1955) Pak. Tahun 55 ya, itu pemilu pertama. Pemilu yang paling demokratis, pemilu terbaik mungkin sepanjang masa ya, karena memang dengan memunculkan banyak-banyak partai, banyak-banyak pilihan ideologi, dan hasilnya pun hasil orang-orang yang terpilihnya pun mungkin terbaik ya di sana. Nyaris sama dengan generasi 45 yang di BPUPK maupun di PPKI. Bedanya kalau 45 sampai di BPUPK, PPKI itu orang-orangnya tidak dipilih langsung karena hanya perwakilan-perwakilan dari daerah ya atas kesadaran sendiri. Kalau di tahun 55 kita dipilih secara langsung. Kenapa saya terbaik? Karena tidak ada money politik mungkin ya, belum ada uang yang terlalu banyak kalau sekarang kan butuh modal ya. Kalau sekarang mungkin profesor bisa kalah oleh artis yang lebih populer, lebih punya uang. Padahal yang lebih siap untuk bertarung adalah profesor mungkin di DPR itu ya, wakil rakyat. Karena kan sekarang kita milih orangnya. Dulu kan hanya milih partainya, nanti partainya menyerahkan orang-orang terbaik di anggota dewannya gitu. Itu yang membedakan ya. Yang saya bilang sekarang lebih
lebih liberal, lebih jahat ya politik sekarang sebenarnya. Tapi orangnya tidak siap secara mental. Oke, nanti ini seputar komunis dari Rahma, perbedaan antara sosialis komunis. Nanti juga akan saya singgung, walaupun itu tadi nanti di bab ideologi ada ya bahasannya ya gitu, di bab 4. Dari Fadil dan dari Putria, ini nanti juga di bab Orde Lama. Nah, saya akan bercerita tentang pemilu 55 dulu ya. Ada apa dan bagaimana, akan saya screen share dulu. Sudah nampak belum? Sudah belum? Belum, Pak. Emang belum saya share ya, mau nampak bagaimana? Gimana kalian? Sekarang? Oke, ini di satu ya. Ini sebenarnya Udah ada Pak. bahasan untuk bab demokrasi ya. Tapi akan saya, sebagai pengetahuan saya kasih gambaran lah, bocoran. Nanti untuk kuliah semester 2 ya, di PKN. Oke, ini pemilu 55. Ini banyak partai ya. Kan bukan hanya partai yang peserta pemilunya. Ada ormas nih, ada juga perorangan. Jadi dulu orang karena bebas, liberal, individualis ya, bebas, saking bebasnya. Bahkan untuk tataran ideologi pun yang saya bilang, komunis yang pernah berulah di 48, orang-orang yang telah tiada tapi masih tetap ada partainya. Dan ikut serta dalam pemilu 55 ya, ikut bertarung. Dan untuk pertama kalinya memang kita ini agenda utamanya ada 2 pemilu kan sebenarnya, ada pemilu untuk DPR dan konstituante. Apa itu konstituante? Itu lembaga yang nanti khusus membuat undang-undang dasar. Kalau sekarang MPR ya. Tapi kalau sekarang MPR bersatu dengan DPR ya, sama aja gitu. Cuma ganti nama kalau sidang aja. Kalau dulu memang dipisahkan karena biar ada yang fokus, yang satu mengurus rakyat di DPR, yang satu mengurus undang-undang dasar ya. Ini gambaran tentang kampanyenya ya. Ini ya surat suaranya. Jadi dulu memang pemilu tidak memilih orangnya ya. Karena kan dalam satu partai ada puluhan orang, itu kan bingung mau siapa yang pilih. Makanya pilih yang terkenal, pilih yang ngasih uang, gitu kan. Dulu tidak ada. Plus aja kita pilih. Urusan siapa orangnya, urusan partai. Kenapa? Ya partai kan organisasi. Percaya aja pada partai. Dan saya yakin yang memilih partai di 55 adalah benar-benar milih gitu ya. Nah ini kurang lebih gambar-gambarnya ya, kalau kampanye ada baligo, ada spanduk. Ini ada PNI, ada Masyumi, ada PKI, ini ada PSII, ada juga Partai Kristen. Ya. Jadi sangat dinamis ya. Itu yang sering saya bilang, jadi bukan hanya ada partai Islam, ada juga partai Kristen. Nah bagaimana cara kampanyenya nih? Ada sindiran dan isu-isu yang menjadi lawan politik. Jadi kalau sekarang Anda mendengar istilah-istilah cebong kampret, ya, kadal gurun, onta, itu kan cara-cara PKI dulu menyerang ke Masyumi. Ya. Kemudian juga sebaliknya Masyumi menyerang, wah kamu itu komunis kafir dan sebagainya. Tapi dulu orangnya tidak baperan, itu kan. Dikatain gitu, tidak langsung lapor polisi, lapor hansip, ya. Lapor mertua, misalnya tidak, gitu kan. Dulu dilawan lagi dengan serangan lagi gitu. Jadi dalam demokrasi yang bebas itu harus siap mental. Jangan baperan ya. Apalagi pemerintah baperan misalnya ya. Maunya itu mendengar berita baik aja. Bagus, ekonomi meroket. Dia dikritik, orang yang mengkritik dianggap radikal, dianggap makar. Dia nggak akan dewasa dalam berpolitik. Ya. Apalagi dalam era yang sekarang dan dulu juga ini liberal ya. Sekali lagi dulu zaman mental politik zaman 55, kenapa saya katakan terbaik? Karena mereka tidak menyinggung secara pribadi dan tidak mudah tersinggung ya, karena harus siap mental fisiknya. Di Amerika itu tiap pemilu liberal kan bebas. Saling sindir, saling sikat pribadi ataupun apa ya, mereka mentalnya siap gitu kan. Mungkin Donald Trump kita tidak akan laku ya, karena ceplos-ceplos. Tapi kan ya budayanya seperti itu. Budayanya bagus, juga orang-orangnya juga berkualitas, karena di Amerika SDM-nya kan bagus. Di kita kan SDM-nya di bawah 7 tahun ya, di bawah 7 tahun kelas 8 sekolah ya, kelas 8 itu kelas SMP. Di bawah pemilu bebas seperti sekarang ya. Makanya money politik dan tipuan-tipuan media mudah. Ya. Nggak rasional ya gitu. Tapi saya juga tidak, kenapa dulu pemilu 55 sangat luar biasa gitu ya. Karena saya yakin mereka yang memilih partai-partai yang menang ataupun yang ini adalah mereka adalah pilihan rasional ya gitu. Ini PNI yang pertama kali ya di puncak. Tapi memang PNI dan Masyumi ya yang berdekatan, walaupun selisih suaranya hanya ratusan ribu, sangat dekat 20%, tapi jumlah di anggota kursinya, kursi di MPR atau konstituantenya sama ya, 27 kursi. NU ini 6 juta pemilihnya, ada 45 kursi, PKI ada 39 kursi dari 6 juta pemilih. Jadi PKI hebat ya.
Sekarang coba, tidak mudah partai sekarang untuk dapat 5 besar ya. Untuk punya 6 juta. Bahkan 1 juta pun sulit. Padahal dulu PKI tidak punya media seperti sekarang ya. Tapi mungkin benar-benar masuk ke masyarakat. Yang kata Pak Julpi bilang itu grassroots, ke akar rumput. Kalau sekarang kan jor-joran orang untuk ikut kampanye misalnya di media, Haritanu misalnya punya Perindo ya. Kan sekarang Perindo hasilnya tidak nyampe ke 20 parliament threshold ya. Mungkin hanya 1 juta lebih pemilih Perindo. Padahal media segalanya. Oke, tolong itu yang audionya masih hidup, dimatiin dulu. Yang lainnya ini partai-partai kecil ya, hanya di bawah 1 juta, hanya 8 kursi, 6 kursi. Tapi ini yang saya bilang 4 besar ya, yang nanti akan mewarnai nuansa perdebatan di Dewan Konstituante. Siapa ini? Yang hidup. Oke, lalu bagaimana setelah pemilu? Singkat cerita, selesai pemilu ya, dan hasilnya adalah 4 besar, 3 ideologi. Mereka akhirnya kembali kepada tugasnya sebagai wakil rakyat, anggota MPR untuk memilih untuk menentukan kita mau apa bernegara, mau dengan apa, ya. Terutama kita membuat lagi UUD yang baru, pengganti UUDS. Nah ini yang saya ceritakan, ini mengulang kisah di BPUPK dan di PPKI ya. Dulu waktu membuat Undang-Undang Dasar 45, di sidang BPUPK 2 kan, yang Parani bilang singkat ya, hanya 6 hari. Untuk mengesahkan Pancasila, untuk membahas Pancasila di 1 Juni 1 hari kan, Soekarno pidato. 22 Juni kan, 9 sehari kan, cuma sehari tanggal 22 Juni. Terus dirubah lagi di PPKI sehari, 18 Agustus. Ini berapa tahun? Jadi ini Dewan Konstituante itu bekerja dari tahun 56 awal sampai ke 5 Juli 59. Kurang lebih 3 tahun ya. Awalnya harusnya memang memilih atau membuat UUD yang baru. Tapi kan sebelum ke UUD-nya harus apa dulu? Dasarnya dulu. Sama ketika Dr. Rajiman bertanya di sidang pertama kan, tidak langsung membuat UUD-nya, pasal-pasal tapi membuat itu dasarnya. Nah, inilah yang terjadi di 55 ke sana ya, setelah pemilu. Jadi mereka memilih dulu dasar negaranya, mau apa nih? Sebelum kita membuat undang-undangnya mau apa dasarnya. Muncullah 2 pilihan ya, sesuai dengan ideologi dan partai yang ada. Dari 4 ideologi, dari 4 partai besar, dari 3 ideologi itu ada 2 pilihan. Harus pilih satu kan, tidak mungkin pilih dua-duanya kan. Mas, coba mau pilih mana kalian? Wahai. Pilih aku atau dia? Wahai para perempuan. Mau pilih aku atau Peggy Prasetyo? Mau pilih saya atau Ariel Noah? Kan pasti berat dua-duanya gitu ya. Nah, yang muncul adalah 2 pilihan, Islam atau nasionalis ya. Jam 8 mulai rapat misalnya. Buka. Makan snack dulu. Hei, mau apa nih kita, Islam atau Pancasila? Terus rapat. Sampai sore. Istirahat pulang ya. Paginya rapat lagi. Itu terus. 3 tahun coba. Tapi nggak ada yang milih. Jadi ketika, nah di sini memang saya bilang bahwa ini hasilnya memang hebat lah. Orang-orang yang duduk di konstituan itu orang-orang hebat. Karena bukan orang sembarangan ya, coba Anda orang-orang PKI kan semuanya lulusan Uni Soviet itu sekolah kuliahnya. Apalagi ya di tokoh-tokoh Islam, di tokoh-tokoh NU, di tokoh-tokoh Masyumi, di tokoh-tokoh PNI, semuanya orang-orang hebat lah. Tidak ada tiba-tiba misalnya karena dia punya artis, tidak ada dulu, tidak ada artis yang ke sana ya. Dulu memang orang-orang yang siap aja gitu. Jadi tapi memang kelemahan di era Orde Liberal ini memang mereka hanya bertarung saja gitu. Bertarung secara ideologi saja. Jadi memang ada pertarungan yang luar biasa, yang sengit ya. Bagaimana PKI dengan aiditnya, dengan nyotonya itu berpidato di hadapan anggota konstituan itu. Bagaimana konsep komunisme dalam negara dilawan oleh Muhammad Nasir. Bagaimana konsep Islam dalam bernegara. Jadi semuanya ide-ide negara, Islam, komunis, ya, nasionalis itu muncul di sana. Yang akhirnya nanti lari kedua pilihan ya. 4 partai, 3 partai itu condong ke nasionalis ya. PKI, NU, dan PNI. Terus juga, nah Masyumi 1 partai, dikepung oleh semua partai coba. Masyumi cuma 1 partai yang hanya untuk memilih Islam, memperjuangkan Islam. Dan tidak kalah.
Jadi ini ya, kenapa saya bilang harus musyawarah, karena kenapa PPKI bisa selesai dan Piagam Jakarta, karena musyawarah kan, tidak ada voting. Jadi kalau sudah musyawarah maka tidak melihat baik banyak sedikit, tapi makanya kalau Anda ingin membentuk sebuah pemimpin, kalau adalah sesuai dengan nilai kita demokrasi Pancasila, tidak perlu ada pemilihan KM, cukup aja musyawarah. Kira-kira siapa sih yang yang layak? Kan saya bilang Soekarno tidak dipilih langsung kan, waktu di PPKI kan dia, kayaknya yang gagah Soekarno nih, yang mungkin yang lebih punya kemampuan, Hatta, dan saling melengkapi. Karena akan paham, akan tahu mana yang terbaik kalau dengan kejujurannya yang saya bilang minggu lalu. Itulah pula yang, tapi sayangnya di sini tidak ada kata mufakat gitu kan. Ketika semua orang mengeluarkan ide-idenya dengan argumentasi yang mungkin yang logis, yang rasional, yang ilmiah, yang filosofis, tapi tidak ada kata mufakat gitu kan. Tapi unik ya, bahkan yang saya sering ceritakan bagaimana panasnya antara Aidit dan Muhammad Natsir ya, Masyumi yang Islam keras dengan yang benar-benar PKI gitu. Tapi kan mereka hanya setelah break ada sholat, ada break untuk istirahat, mereka hanya selesai berdebat. Ya. Tidak dibawa-bawa ke ranah pribadi. Coba kalau sekarang kan orang mungkin kalau tersinggung sekarang anggota DPR kan tersinggung langsung ngalung ke meja kalau kalah debat ya. Dulu nggak ada. Karena biasa aja. Makanya saya bilang kalau mau ke dunia politik, apalagi di era yang sekarang bebas ya, terbuka, itu harus siap mental spiritualnya juga gitu. Jadi tidak mudah tersinggung. Kalau sekarang baperan kan, maunya dipuji terus kan gitu ya. Baik, ya giliran orang ngiritik dianggap dilaporkan ke polisi kan ya nggak akan sehat gitu kan sampai sekarang. Makanya harus siap ya. Bukan hanya manusia itu bukan hanya siap untuk dipuji, tapi untuk dicaci maki juga harus siap. Apalagi dalam era yang semakin terbuka ya. Karena baik buruk kita akan nampak oleh orang, apalagi pejabat publik gitu. Jadi jangan hanya ingin asiknya saja gitu kan. Hanya ingin pahitnya saja, harus juga manisnya juga harus mau ya. Balik ya. Jangan mau manisnya juga harus siap dengan pahit. Mau dibulak-balik silahkan manggalah, bebas ya. Dengan saya. Nah, kalaupun ada voting, tahu kan voting? Karena kalau ada istilah ada berang, ada voting ya kalau di Sunda itu. Betul itu? Voting. Jangan serius atau dari kawasan. Jangan bengong, kan saya ini sedang melucu nah kalian ini. Bukan voting atau Pak. Kalian buat saya tersinggung, saya nggak mengerti, ada terseri. Kurang saya nggak terseri. Saya terus kalau serius, lain ke ceramah Jumatan, saya malah ke kuliah ya. Kalau khutbah Jumat itu atau khutbah Idul Fitri, itu tidak boleh ada yang interupsi, dengarin aja. Saya kan bisa interaksi ya, bisa interaktif. Oke itu ya. Jadi akhirnya terpaksa kita ambil jalan terakhir. Voting ya. Bukan berang ya, tapi voting ya. Yaitu mengambil suara terbanyak. Soklah ambil misalkan dulu mungkin dengan apa ya, dengan kertas atau apa dibagiin ke anggota. Bukalah hasilnya. Islam berapa persen, ini berapa persen. Ternyata di voting pun tidak ada yang menang coba. Setelah di voting tidak ada kesepakatan, mau bagaimana lagi, kan itu jalan terakhir. Makanya saya bilang kalau memang mentok dengan musyawarah, dengan ambil suara terbanyak. Makanya pemilu itulah pilihan terburuk sebenarnya ya dari demokrasi. Voting ataupun pemilihan langsung adalah pilihan terburuk, jalan terakhir, kelemahannya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau memang mentok dengan musyawarah, ya voting gitu kan. Akhirnya kan di voting dan akhirnya tidak ada yang menang, tidak ada yang memenuhi syarat. Masyumi walaupun satu partai dikepung oleh semua partai tetap bertahan. Tuh. Nah, Anda buka dekret presiden. Akhirnya kita mengakhiri kisah ini dengan dekret presiden ya. Coba yang bisa baca bukunya, yang ada bukunya boleh dibaca. Ini bukan ujian ya, ini belajar. Boleh Anda baca internet, boleh buka HP, boleh buka buku ya. Ini bukan ujian ya. Kalau ujian mah, kalau ujian sering buka, belajar mau buka. Jangan jaim kalau belajar mah ya. Jangan dibalik-balik hidup ya. Apa itu dekret? Coba yang bisa membaca, bisa yang menjawab siapa? Acukan kakinya. Oke, siapa? Jangan pura-pura malu lah. Maka saya harus random bagi yang ulang tahun, capek nyanyinya. Ayo,
Tinggal baca kok. Tidak akan saya cindret. Aku yang bisa baca saya pulang duluan lah. Bonusnya. Bisa pulang. Coba dekret presiden. Ini di bab UUDS ya. Apa itu dekret? Apa itu isinya? Apa itu momentumnya? Ada yang sudah nemu? Nah? Siapa yang menemukannya? Siapa yang sudah menemukan dekret? Hai, dekret. Di mana engkau? Keluarlah. Dekret. Aduh, bahaya. Buku itu bukan untuk pajangan ya. Pengertian dekretnya, Coba Pak. nama, alamat, nomor HP, nomor sepatu. Amalia Halfana Bila. Silahkan, lanjut. Apa itu dekret? Dekret adalah tindakan sepihak penguasa. Terus yang kedua, sampai ke yang kedua. Momentumnya karena negara dalam keadaan bahaya. Oke, tahan dulu sampai situ ya. Jadi mengakhiri deadlock di parlemen, di MPR itu dengan dekret ya, itu dengan keputusan sepihak. Sepihak itu ya tanpa kompromi ya. Karena ini keputusan yang memang penting karena untuk cari jalan buntu ya. Ketika wakil rakyat tidak bisa bermusyawarah. Kita beruntung dulu punya Soekarno yang bisa bersikap seperti itu. Ini kebijakan yang inkonstitusional ya, atau melanggar aturan negara. Tapi dalam kondisi yang tertentu, tadi kan momentumnya karena ada negara sedang keadaan apa? Momentumnya darurat, bahaya, ya, dan genting. Makanya ada lagunya kan, genting piano, kalah jemari, menari. Jadi bahaya, ya. Kenapa bahaya? Karena tadi ya, pemilu 55 yang harusnya segera membuat undang-undang selama 3 tahun malah berdebat, gitu kan? Masih mending yang berdebat di tingkat pusat. Di tingkat elit. Coba kalau yang berdebatnya, kalau sudah terjun ke masyarakat ya, perdebatannya. Itu bahaya kan. PKI punya 6 juta, Masyumi punya 8, NU punya 6, terus PNI punya 8. Kalau tingkat pusat kan elit masih bisa berdebat secara rasional. Coba kalau masyarakat sudah bentrok kan, makanya kenapa Soekarno harus segera mengakhiri perdebatan di konstituante ya. Coba bacakan isinya. Isi dari diktumnya. Diktum dari dekret apa? Isi diktum 1, bubarkan konstituante. Yang kedua? 2, kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. 3, segera bentuk MPRS dan DPAS. Oke, terima kasih. Jadi kembali lagi kita, jadi daripada Anda tidak bekerja, tidak bisa bekerja, orang mau bubar aja lah. Jadi bayangkan seorang presiden membubarkan, kan eksekutif itu kan sejajar dengan legislatif ya. Ini seorang eksekutif membubarkan legislatif yang dipilih rakyat. Itu kan jelas perlakuan yang tidak sesuai aturan ya. Kemudian setelah itu juga seorang presiden mengembalikan lagi UUD 45 coba dan tidak lagi memberlakukan UUDS. Coba siapa yang bisa berhak mengembalikan Undang-Undang Dasar? Itu bukan kewenangan presiden dalam Undang-Undang Dasar, itu kewenangan MPR, konstituante. Karena memang tak mampu, masalahnya kan tidak mampu konstituante. Makalah tampilnya Soekarno dan dia dengan cara paksa ya atau sepihak demi negara selamat itu kan. Dan yang ketiga adalah segera bentuk jadi pengganti konstituante yaitu MPRS. Makanya Soekarno mudah nanti dalam mengendalikan negara setelah dekret ya dengan orde lama karena dia membubarkan orang-orang yang tidak bekerja dalam tanda kutip konstituante tapi dia menunjuk MPR. Coba seorang Soekarno menunjuk MPR, kamu mau nggak jadi anggota MPRS? Mau? Oke, kalau mau silakan mau jadi anggota MPR, tapi nanti kalau nanti saya mau diangkat menjadi orang seumur hidup jadi presiden, kamu dukung ya? Siap bos. Ini kan jadilah nanti ya diangkat menjadi presiden seumur hidup. Itulah yang saya katakan nanti orde lama itu seperti itu ya. Tapi nanti kita jangan dulu ke orde lama. Kan marah Soekarno itu ya awalnya. Marah memanggil semua fraksi. Yang 4 fraksi besar itu terutama. PKI, PNI, Masyumi, NU, panggil. Hai kau. Kalian anggota konstituante. Kalian tidak bisa bekerja. Kalian hanya untuk kepentingan golongannya masing-masing.
Kalian itu politisi saja, bukan negarawan. Harusnya kalau membuat undang-undang dasar itu yang mencakup kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongannya. Itulah kemarahan Soekarno kurang lebih ya. Nah, kemudian memberikan opsi. Bagaimana kalau saya tawarkan kita kembalikan lagi ke undang-undang yang asli, yang tahun 45 yang PPKI kan? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kamu mau nggak? Ditanya Jiji kan, satu-satu. Kamu mau nggak? PNI setuju nggak? Setuju katanya. Bos, PKI setuju? Setuju. Oh siap. PKI makan siap-siap pokoknya. Kira akhirnya akan nyikat. NU setuju? Oke bos setuju. Nah ini kamu nih, Mas Yumi nih. Kamu yang ngeyel ingin Islam nih, dasar negara. Mau nggak? Tidak, kata Mas Yumi. Walau, tidak. Kenapa tidak? Why not? Oke lah, kalau begitu Bung, saya minta syarat lah, kata Mas Yumi. Apa syaratnya? Katakan saja, jangan malu-malu di sini, ya. Kata Soekarno itu. Saya setuju akan mendukung lagi UUD 45 dengan syarat. Apa syaratnya? Piagam Jakarta, coba bacakan konsiderannya. Konsideran, redacted. Konsideran Piagam Jakarta atau Syariat Islam menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Yes. Dasar Oke. hukumnya Udah. yakni darurat subjektif. Oke, dari dasar hukumnya jelas tadi. Nah itulah, Soekarno itu menyetujui usul Mas Yumi ya. Oke lah, kalau gitu saya setuju lah. Jadi intinya bahwa keputusan terakhir kita berpancasila, kita ber-UUD 45 itu yang mana sih? Yang sesuai dekret presiden. Nanti akan saya sampaikan apa sih maknanya, pesannya gitu ya. Makanya saya bilang, tolong bisa Anda catat atau Anda bisa coret-coret bukunya. Kalau Anda ingin paham Pancasila tanpa ada dusta ya, tanpa ada dendam, tanpa ada kecurigaan terhadap siapapun di Indonesia, mau dia mau apakah kelompok Islam, mau ormas Islam, apakah dia mau apapun ya, apapun saya tidak mau pilih-pilih Islamnya. Yang penting ada banyak ya ormas Islam itu, banyak partai Islam, ada juga umat-umat lain juga punya partai. Agar Anda tidak curiga, ya, biar kita bisa move on bernegara, bisa membangun ekonomi yang harus kita perbaiki dan yang lainnya. Tolong Anda pahami, baca baik-baik 1 Juni ya, Pidato Soekarno yang sidang BPUPK. Di sana jelas ada rumusan Soekarno. Tapi kan belum sempurna kan? Disempurnakan lagi di Piagam Jakarta. Bagaimana prosesnya ya, bagaimana Islam dan nasionalisme muncul di sana. Dan juga nanti lagi berubah lagi di PPKI. Jadi ada 4 ya berarti. 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus PPKI dan terakhir 5 Juli 59 dekret presiden. Itulah keputusan Pancasila atau UUD 45 yang sah ya. Apa pesannya? Kenapa ada Piagam Jakarta dibawa-bawa lagi? Itu kan landasan dalam beragama sebenarnya. Umat Islam ingin diakui bahwa hukum Islam itu jangan lagi dipermasalahkan ya. Apakah mau ada ekonomi Islam, apakah politik Islam. Sebentar ya, ada azan seperti biasa.
Bismillah. Oke, kita lanjut ya. Coba buka lagi hatimu. Buka ini audionya. Jadi itulah ya, kenapa kita kembali lagi ke Undang-Undang 45 yang asli, dan itu adalah akhir dari demokrasi liberal ya, menuju demokrasi terpimpin dan Orde Lama. Jadi memang dendam Soekarno ya terhadap liberalisme yang gagal dalam membuat keputusan, kemudian dia menerapkan demokrasi terpimpin ya, lawan dari liberal adalah diktator. Ya. Jadi mungkin belas dendam terhadap kondisi bebas, kemudian di kerangkeng oleh Soekarno ya, menjadi diktator ya. Dengan harusnya juga ini anomalinya banyak ya, dari mulai Pancasila yang harusnya diterapkan, dia yang mengembalikan lagi Pancasila, tapi Soekarno malah yang bukan menerapkan Pancasila, malah menerapkan Nasakom ya. Nah ini juga ya dari Padil ya, tentang bagaimana dia bisa diangkat sebagai presiden seumur hidup ya. Sebelum nanti saya menyerahkan kenapa ada komunis ya. Nah perbedaan komunis dan sosialis ya. Nah dalam setiap keputusan tentunya juga ini diputusin tentang Nasakom ya. Dalam setiap keputusan pasti ada konsekuensi ya, apalagi keputusan besar. Langkah DEK itu adalah langkah mungkin yang langkah tepat saat itu, walaupun mungkin tidak akan memuaskan semua pihak. Ingat. Jadi tapi yang penting pemimpin harus punya sikap, gitu kan? Itu pesan moralnya. Jadi keputusan yang populer dibutuhkan tapi beresiko. Apa resikonya? Ada yang untung, ada yang rugi. Yang untung adalah yang diuntungkan oleh situasi, yang rugi adalah yang dirugikan. Yang untung tentunya adalah kelompok yang akhirnya menjadi pendukung Soekarno yang total ya, yang selalu mengiyakan Soekarno, yaitu PKI. Yang rugi tokoh-tokoh yang berseberangan dengan PKI. Masyumi dibubarkan ya, mungkin atas bisikan PKI kan gitu, karena sudah berbeda ideologi. Merasa sedang dekat dengan Soekarno, akhirnya membisiki kepada Soekarno, Bung, atau Masyumi dibubarkan aja. Apa alasannya? Dia kan terlibat PRRI, Permesta, jadi carilah alasannya, dipitnah-pitnah mungkin. Sama dengan PSI ya, Partai Sosialis. Nah, kenapa Partai Sosialis murni bisa beda dengan PKI? Karena yang beda, tidak banyak orang di PSI itu, ya, sosialis itu. Tapi orangnya hebat-hebat. Bedanya kalau PSI kan sosialis itu, mereka benar-benar ingin menciptakan masyarakat yang adil gitu kan. Makanya sila kelima kan itu nilai sosialisme sebenarnya di kita. Keadilan sosial. Tapi kalau Pancasila, sosialisme yang religius, karena ada sila pertama yang mendasarinya. Kenapa bisa jadi komunis sosialis kalau sudah campur dengan pikiran Lenin, Stalin gitu kan? Karena untuk menciptakan keadilan dalam konsep sosialis itu diserahkan ke masyarakat sendiri ya, yang mengelolanya. Sebenarnya kalau dalam komunisme untuk menciptakan masyarakat itu supaya adil merata itu bukan diambil alih oleh negara langsung, oleh negara. Itu komunis ya. Makanya diktator. Coba Korea Selatan, Korea Utara sekarang Kim Jong Un itu kan, kalau ada yang melawan aja sedikit, tak perlu dia anak pamannya ataupun saudara sekandungnya, kalau melawan langsung dihukum mati. Setelah hukum mati dibom lagi pakai meriam, kalau hukumnya kan dilempar ke kandang ular gitu kan. Jadi sama dengan di Soviet dulu kan di ini. Jadi negara yang diktator ya, itu komunis. Itulah ya bedanya ya antara sosialis dan komunis tentunya. Nanti juga ada bab ideologi, bab 4 ya, tentang perbandingan dan perbedaan ideologi. Nah, kemudian Orde Lama dengan Nasakom itu bagaimana? Ya tadi, jadi Soekarno itu bisa lebih melihat fakta daripada lebih melihat realita daripada idealisme ya. Karena Pancasila itu walaupun dikembalikan lagi oleh Soekarno di dekrit, tapi kan itu terlalu ideal, terlalu ngawang-ngawang gitu kan, terlalu jauh mungkin lah. Daripada jauh-jauh memperjuangkan Pancasila, mohon maaf dalam tanda kutip, lebih baik kita laksanakan apa yang ada. Apa yang ada ya Nasakom itu. Warisan dari pemilu 55. Ada partai nasionalis besar kan banyak. Jadi ada partainya ada, masanya ada kan hasilnya jelas. Karena pendukung di pemilu kan jelas terhitung jumlahnya. Ada pendukung Masyumi banyak, agama pendukung NU banyak, pendukung PKI banyak kan. PKI bisa 6 juta kan hebat di tahun itu. Menjadi partai ketiga terbesar di dunia ya setelah PKI Cina dan PKI Soviet. Masyumi dan sebagainya, PNI dan sebagainya, banyak sekali ya basis-basisnya. Dan memang Jawa Barat kenapa selalu biru ya karena memang hijau karena memang basis Masyumi ya.
Kalau Jawa Tengah basis merah PKI dulunya. Kalau Jawa Timur adalah NU. Ya dulunya adalah PKB sekarang ya. Itu kurang lebih perbedaan peta politik di Nusantara ya di Indonesia. Itu fakta kata Soekarno. Jadi dia ingin daripada kita bertengkar terus, Anda harusnya gabung semuanya bersatu ya. Sebagai jadi PKI harus bersatu dengan Islam dengan nasionalis. Itulah ya. Nah itu pun menjadi daya tawar yang tinggi ke Soekarno ke luar negeri. Dia pidato ke luar negeri ya, ke Amerika, ke PBB. Lu Amerika lu cuma punya satu ideologi ya, liberal. Iya kata Amerika. Lu Soviet punya satu kan, cuma komunis. Iya. Lihat nih gue nih Indonesia, gue punya 3. Bukan 3 istri ya. 3 paham maksudnya. Ada Islam, agama, ada nasionalis, ada komunis. Oh hebat sekali Indonesia, itu tepuk tangan ya, atau standing applause ya sambil berdiri tepuk tangan gitu di sidang PBB. Itulah Soekarno ya di era-era itu. Tapi lupa di dalamnya, lihat mana mungkin ya, mana mungkin bisa menyatu di masyarakatnya gitu kan. Ada agama di sana, ada komunis. Itu yang paling sulit bersatu adalah agama dan komunis, itu yang sulit menyatu. Makanya tadi Mas Yomi dibubarkan ya gitu. Karena tadi yang diuntungkan PKI, yang dirugikan adalah Mas Yumi gitu, dituduh makar sebagai dengan PSI. Bahkan sebenarnya kenapa bisa lolos dekret itu juga didukung oleh tentara, oleh Nasution ya, Dwi Fungsi Abri. Jadi yang berkeringat memperjuangkan dekret adalah tentara sebenarnya. Tapi kan tentara akhirnya kan berkonflik dengan PKI ya akhirnya di 65. Jadi PKI itu hanya ngambil keuntungan dari situasi, dia tanpa dia ikut berkeringat. Seperti halnya di tahun 45 kan dia tidak ikut proklamasi tapi ikut di 48 memberontak. Di ini Orde Lama dia hanya ikut main enaknya saja gitu kan. Dengan membuat hoax untuk menjatuhkan orang-orang yang berseberangan dengannya. Jadi memang nyaris apa ya? Nyaris sangat layak lah, sangat dekat itu PKI dan karena Soekarno itu kan di akhir Orde Lama memang kalau boleh jujur ini era Soekarno yang awalnya dipuji-puji sebagai tokoh muda ya di era pergerakan, sebagai proklamator di tahun 45. Memang udah lama memang akhir cerita dari Soekarno ya sebagai sosok yang dianggap sempurna. Tetapi saya yakin Soekarno itu manusia gitu kan. Makanya harus kita maklumi. Cung di sini yang manusia, bisa nggak Cung? Cung manusia. Betul manusia nih saya tanya. Dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Apakah Anda punya nafsu? Punya nggak? Ayo jangan. Punya, Pak. Punya, Pak. Punya keinginan? Punya, Pak. Punya. Apakah punya hasrat? Punya. Apakah punya ambisi? Punya. Ya. Punya. Kalau orang kan ya itu manusia. Soekarno juga saya yakin manusia, dia punya ambisi ya. Apalagi kan kalau dalam kekuasaan itu pasti orang itu tidak akan ada puasnya. Makanya wajar kalau memang dia ingin sudah capek berjuang untuk negara, saatnya di usia tua saya ingin semua yang saya inginkan harus ada ikuti. Dan itu yang mengikutinya hanyalah PKI, wajar ya. Secara pribadi dia merasa didukung oleh PKI. Karena itu sebagai manusia. Ya. Makanya ini pesan bagi kita ya, ada 3 hal yang harus kita waspadai dalam sebagai manusia ya. Ya. Yang tidak akan ada puasnya. Mungkin sudah Anda dengar juga ya, antara harta yang pertama kan, orang tidak akan puas dengan harta. Dengan tahta kekuasaan, tadi kan orang ingin berusaha untuk merebut, mempertahankan sampai dia seumur hidup. Yang ketiga adalah bagi laki-laki ya, Pevita ya, atau Raisa. Atau juga mungkin di sini Azira ya, atau biasa siapa lah. Atau untuk Nurbalasari. Apakah perempuan tidak ada godaan? Ada ya. Harta, tahta, dan Adisa Putra. Itu godaan Anda ya. Makanya harus hati-hati. Oke. Itulah yang terjadi di Orde Lama sehingga memang muncullah ya diktator. Tapi memang ya itulah Nasakom itu adalah wujud dari realita politik ya. Bisa dua-duanya, apakah bisa keserakahan mungkin ya atau bisa keadaan juga mungkin. Saya yakin kedua-duanya mungkin ya, karena memang tadi manusia yang tidak bisa memang muncul berbagai macam, memang ada positifnya, nation character building ya. Jadi memang nilai Pancasila secara fondasi kebangsaan memang muncul di kita. Karena Soekarno sering berpidato di forum-forum luar ya. Ada juga politik mercusuar ya, politik
infrastruktur, membangun Monas, membangun Senayan, membangun gedung MPR, DPR. Walaupun akhirnya itu kan tekor ya. Makanya hati-hati kalau nanti ada ibu kota baru ya, dengan biaya besar itu akan menguras APBN gitu kan. Dan akhirnya krisis ekonomi di tahun 66. Oke, jadi itu. Jadi Orde Lama adalah kisah mungkin yang puncak-puncaknya kedekatan Soekarno dengan PKI itu akhirnya ada malapetakannya kadang di G30 gitu kan. Dan memang apakah kalau bicara nanti ada Orde Baru ya, yang memang Orde Baru sangat Pancasilais dalam tanda kutip karena mengembalikan lagi Pancasila. Karena Orde Lama kan gagal ya, Orde Lama malah bernasakom. Nah, Orde Baru nanti berpancasila setelah Super Semar. Gitu. Tetapi kan orang hanya mendengar apakah Orde Baru ketat ya, takut, banyak kontrol. Sama ya teman-teman, Orde Lama juga ketat ya. Kan Orde Lama itu era pertarungan Soekarno dengan Barat ya, karena dia punya PKI di dalam dan di luar dia punya poros Jakarta dan Peking gitu kan. Jadi membangun kekuatan, akhirnya kita dianggap sebagai cap negara timur, negara blok komunis. Apalagi ada Olimpiade blok timur ya, adanya gedung-gedung MPR kan itu untuk menandingi Gedung Putih, untuk menandingi gedung PBB di New York gitu. Supaya kita, tapi itu kecenderungannya kita ke kiri ya. Jadi Soekarno memang kampanye di era Orde Lama itu anti Barat ya, anti Inggris, anti Belanda, dan anti Amerika, dan bukan hanya kerana politik ya. Ingat ada manipul Usdek ya, ada ranah politik dan ranah budaya. Jadi budaya juga dibatasi oleh rejim Soekarno selama Orde Lama itu ya. Contohnya apa yang budaya yang paling dibatasi yang sekarang mungkin masih diingat oleh para generasi muda ya. Yaitu pembatasan selera musik ya. Jadi kalau tahun 60-an kan sedang demam-demamnya pop ya, awal-awal kebangkitan rock and roll ya. Di Amerika ada Elvis Presley, di Inggris ada The Beatles. Itu kan menjadi digandrungi oleh anak muda dengan pop rock and roll-nya. Tapi Soekarno tidak suka, itu penjajahan budaya katanya. Tidak boleh ada musik yang ngak-ngikuk datang ke Indonesia dari Amerika atau Inggris. Sehingga kalau ada anak-anak muda yang menggandrungi musik-musik pop ya, musik-musik rock and roll itu dihukum. Bahkan grup band yang paling legendaris di Indonesia, pernah tahu siapa coba? Bukan Kangen Band ya, bukan. Coba, di tahun 60-an, 70-an ada band yang paling produktif, paling terkenal. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri. Itu lagu-lagu popnya. Lagu siapa kira-kira itu? Di sekolah yang kutunggu, tidak ada yang datang. Gus Plus ya, itu tadi ada lagu popnya, ada lagu rock and rollnya. Tapi itu dipenjara oleh Soekarno. Gara-gara membawakan lagu beraliran pop dan rock and roll. Karena itu dianggap penjajahan. Makanya kalau sekarang seandainya saya jadi Soekarno ya, atau Soekarno masih hidup, terus Anda sedang demam-demamnya, misalnya di sini antara Bintang ya, Fadil membuat reuni lagi dengan Smash ya, boyband itu, ada Smash Reborn ya, atau misalnya di sini Nurul ya, Cindy diajak lagi oleh Sarwenda untuk reunian dengan Cherry Bell ya. Kan ngedian yang katanya ya, ceng-jreng dulu kan. Cenat cenut, my name is Sule, itu lagu Smash ya. Atau Cherry Bell, kamu cantik dari hatimu. Nah, kalau ada anak-anak ya itu akan saya penjarakan itu ya. Nah, itu telah membawa budaya Korea ke Indonesia. Kenapa? Kan ada jaipongan, itu kan ada dangdut gitu. Itu saking ketatnya di Orde Lama ya. Jadi ya itulah, karena itu secara budaya itu dibatasi ya dengan Usdek oleh Soekarno. Makanya Gus Plus yang awalnya membawakan lagu-lagu tadi yang pop, yang mellow ya dengan tempo-tempo rock and roll juga yang ngebeatnya, dia setelah dipenjara membuat album Nusantara ya yang bukan lautan tapi kolam susu. Bahkan ada lagu-lagu yang orkes Melayunya kan yang dangdutnya ya kayak soneta. Kau tinggalkan aku, janjimu dahulu itu palsu. Mengapa? Itu lagu-lagu dangdutnya Gus Plus gitu ya. Jadi supaya dia tetap berkarya tanpa dipenjara oleh pemerintah. Jadi harus mengikuti arus. Ya itulah yang saya katakan
bahwa zaman kita pernah seperti itu. Kalau sekarang kan beda lagi ya, kalau mau kampanye pemerintah bukannya mendidik masyarakat, malah ikut TikTok kan dengan orang milenial gitu kan. Tapi ya itulah mungkin zaman sudah berubah ya, kalau sekarang ya tidak seketat itu. Nah, apakah peristiwa menghasilkan 3 ideologi ya, yang saya tahun 26, Masakon, Soekarno sebelum Indonesia Merdeka, betul ya ada kaitannya. Karena tahun 26 itu baru ke ideologi, ke pemikiran. Tahun 60 ada faktanya kan? Ada fakta komunis, ada fakta Islam, ada fakta nasionalis. Hasil pemilu kan jumlahnya banyak, dua-duanya. Ketiga-tiganya kan banyak. Pemilih PKI banyak, pemilih Islam banyak, pemilih PNI banyak. Jadi dia bermimpi tahun 26 dan terjadi tahun 60 kan setelah di pemilu 55. Oke, jadi itu ya, Soekarno betul daya tawar Soekarno terhadap internasional. Sebenarnya apakah Soekarno bisa sih menjadi presiden tanpa harus diganti oleh Soeharto di Super Semar ya? Bisa sebenarnya, tetap bertahan ya. Kita mungkin tidak akan cepat kehilangan Soekarno di tahun 66 atau 67. Apa asal dengan satu syarat? Bubarkan PKI. Tapi kan Soekarno tidak mau membubarkan. Tapi itulah prinsip ya yang saya bilang, ada nilai tersendiri. Jadi pemimpin itu dalam situasi apapun harus punya prinsip yang jelas, yang kuat dan tegas. Biar rakyat kita ini sebagai rakyat, warga negara bisa bagaimana, kalau punya pemimpin yang tegas, baik buruknya kita bisa mengikuti arahnya kemana ya. Soekarno kan dulu ingin dekret, oke dekret, arahnya kemana, oke silakan. Makanya kalau orang sudah punya prinsip itu tidak akan diganggu-gugat. Apalagi tadi Soekarno punya kedekatan dengan komunis. Coba bayangkan, Soekarno dalam masa tuanya dia selalu diiakan oleh komunis. Makanya teman setianya kan itu. Baik terlepas dari urusan dampaknya ke luar ya, ke masyarakat, ke negara, tapi hubungan pribadi aja. Kalau Anda punya teman yang dalam kehidupan sulit, pahit, manisnya Anda benar-benar setia, apakah Anda nggak mau dihianati? Kalau yang sehat orangnya tidak mungkin. Mana mungkin Soekarno misalnya harus menuduh PKI salah, sementara PKI yang membelanya. Itu prinsip. Daripada saya kehilangan prinsip pertemanan dengan PKI, maaf ya mungkin ya salah satu nilai besar bagi kita. Makanya Anda harus punya prinsip biar hidup Anda tenang ya, jelas. Dia lebih memilih apa di tahun 67? Dia lebih memilih prinsip daripada memilih kekuasaan. Makanya dia kan ditolak oleh MPRS ya, karena dia dianggap tidak mau bertanggung jawab. Karena dalam pidato terakhir Soekarno di MPRS menganggap bahwa G30 hanyalah riak kecil dalam samudra. Padahal masyarakat ingin turun, ingin bubar PKI, faktanya sudah banyak. Sudah banyak tuntutan kan tritura, tapi tidak mau. Tapi itulah prinsip. Ya. Dulu juga Habibie pernah seperti itu ya. Habibie dulu orang-orang hebat itu selalu punya prinsip ya. Biar sebagai masyarakat kita bisa menentukannya. Karena tidak ada yang sempurna manusia itu kan ya. Tidak ada yang, kalau kita berharap ke Soekarno tidak mungkin sepenuhnya sempurna. Dalam fase-fase tertentu Soekarno orang hebat, tapi selama 6 tahun dia negatif. Tapi kan ditutup oleh fase-fase baiknya sebelum 60-an. Ya. Habibie juga dulu, padahal dia kurang hebat bagaimana, dia dalam Orde Baru awal-awal runtuh ya, dia bisa mengendalikan dolar dari 16.000 ke 6.000. Tapi dia akhirnya memilih prinsip, karena prinsipnya apa? Dia memilih ekonomi untuk stabil, tapi Timor Leste dia pecahkan. Timor Leste, Timur Timur dia serahkan lagi ke rakyatnya. Lo mau apa nih orang Timur Timur? Kita nih nggak mampu lagi untuk mengurus Anda karena boros lah gitu, tidak punya uang. Silakan Anda pilih mau kemana, mau gabung atau tidak. Akhirnya kan gabung. Itu kan orang, pisah. Itu kan orang, wah Habibie nih, gara-gara Habibie nih, kita ini pecah belah. Ya itulah orang Indonesia kan gitu ya. Padahal dia akhirnya lebih memilih apa? Prinsip, untuk mana yang terbaik dia pilih dulu kan itu. Urusan nanti jabatan mah urusan sekian gitu kan. Makanya saya bilang, kalau Soekarno mau menjadi presiden gampang, dia tinggal ikuti kata rakyat. Tapi kan dia punya prinsip. Makanya kalau yang tidak punya prinsip, kita kacau gitu kan. Yang jelas arahnya dari mulai corona Anda lihat aja, saya tidak mau lagi bercerita ya, dari bulan Januari sampai bulan Mei tiap minggu pasti berubah pernyataan dari pemerintah, karena saya yakin mungkin hari ini kita kehilangan prinsip ya. Bahkan hari kemarin itu wali kota Anda orang Tasik nih Pak Budi dihukum oleh ditahan, padahal saya sudah tahu dari tahun lalu ya, waktu di Natalis Unsil yang kan dia kan alumni Unsil di matematika ya di FKIP, dia waktu sudah sebulan tersangka di bulan April 2019
dia tersangka tapi dia ikut insidentalis, dia nangis di hadapan unsil, di hadapan karyawan unsil ya, semua dosen, Pak Rektor gitu. Mohon doanya, saya mau. Padahal kan kalau di negara lain kalau yang punya prinsip, yang punya budaya bagus, budaya malu ya, di kita kan medianya juga kacau ya. Di Jepang tuh, di Korea banyak pejabat, jangankan ditetapkan tersangka. Baru aja ada berita, diduga berita, media kan dulu di kita mah banyak bohongnya kalau berita ya, di kita itu banyak kepentingannya. Kalau di negara lain kan yang namanya media itu benar-benar alat kontrol tuh. Baru ada yang mencium kabar si pejabat itu korupsi, langsung mundur. Selesai urusan kan. Saya hadapi masalah hukum. Sekarang di kita wali kota sedang menjabat tidak mau misalnya, maaf banyak lah, bukan hanya Pak Budi, banyak sekali yang lain. Dia lawan dulu ya, sampai dia kalah baru dia ngaku kan gitu. Karena memang itulah kita ini punya budaya yang sangat kacau ya di hari ini, dan saya mohon nanti kita minggu depan bab selanjutnya insya Allah saya akan berusaha untuk belajar dengan Anda semua bagaimana kita ini beretika ya dalam bab ideologi, bab filsafat, bagaimana kita ini agar tidak seperti generasi-generasi yang memberikan contoh yang kurang baik ya bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf ya apabila Anda kurang berkenan semua apa yang saya uraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak.